Salam guru hebat Indonesia. Ya, perkenalkan kami Andrianto, ya, pengajar seni budaya di SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, untuk video pembelajaran ini untuk prasyarat ya, dalam kegiatan pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Manado. Ya. Saya mahasiswa angkatan pertama di tahun 2022. Untuk video pembelajaran kali ini saya mengambil materi tentang menggambar ragam hias. Jadi ragam hias ini bagian dari materi atau tema, subtema apresiasi seni budaya Nusantara dalam pembelajaran seni budaya. Dan saya mengambil berkaitan dengan menggambar ragam hias. Ini salah satu tema saja dalam pembelajaran kelas 10 seni budaya. Jadi ragam hias ini saya letakkan pada awal pertemuan ya, karena memang di semester ganjil ini, semester gasal tahun ajaran 2022-2023, karena memang berkaitan dengan budaya Nusantara. Karena yang namanya generasi muda ini harus mengenal lebih jauh ya, berkaitan dengan budaya yang memang sekarang sudah bisa dikatakan banyak anak-anak muda atau generasi milenial yang tidak tahu ya, tentang budayanya sendiri, tidak mengetahui tentang budaya Nusantara. Bahkan lebih khususnya karena di SMA Negeri 1 Sedayu ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta yang mayoritas suku Jawa, generasi muda suku Jawa pun sudah terpengaruh budaya luar ya. Budaya sendiri kadang-kadang terlupakan, banyak yang terlupakan ya. Jadi seperti itu. Jadi ragam hias ini memang identik dengan budaya Nusantara atau sebagai seni tradisional, berkaitan dengan yang sifatnya karya dua dimensi, karya yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Jadi ragam hias ini medianya sebenarnya banyak, tidak hanya di media kertas atau media kanvas, ya. Tapi medianya dalam perkembangannya memang sangat beragam. Ya. Kalau dulu namanya ragam hias itu identik dengan membuat batik atau membatik. Ya. Di masyarakat Jawa yang jelas ini sudah pada paham ya, sudah pada tahu yang namanya membatik itu seperti apa. Istilah dari nimbo kali nitik ya. Nimbo itu ya seperti canting diayunkan ya. Istilah nimbo itu di untuk mengambil malam dalam wajan gitu ya. Nah, ini namanya nimbo. Nitik itu istilah nitik itu sebenarnya menggoreskan dalam media kain. Jadi makanya terbentuk istilah batik atau botik. Ada istilah baku namanya batik. Jadi ini sangat-sangat ragam hias sangat identik sekali dengan membatik, membuat karya-karya rupa yang sifatnya menghias, ya. Atau di sini tidak bermain proyeksi perspektif seperti menggambar pemandangan alam, menggambar realis dan sebagainya, tapi di sini membutuhkan tingkat skill, kemampuan dalam menggambar dan membuat karya-karya yang sifatnya indah, ya. Detail, ada unsur kedetailan di situ, ya. Ada unsur kemeriahan warna di situ, ya. Ada ragam gerak yang memang sangat banyak, ada yang dinamis, ada yang geometris, ada yang lengkung, gitu ya. Ada yang simetris dan lain sebagainya. Konsepnya pun macam-macam, ya. Ada yang sifatnya konsep dari flora, ada yang fauna atau alam benda yang lainnya. Gitu. Jadi memang ragam hias ini memang sangat bisa dikatakan luar biasa ya. Selain karya seni, memang ada salah satu tujuan berkesenian itu mengekspresikan diri ya, berkaitan dengan kepuasan diri. Tapi ragam hias di sini tidak hanya sekedar kepuasan diri, tapi juga memiliki makna di situ. Ada makna filosofinya, ya. Makna filosofi yang sangat tinggi. Misal ya, ambil contoh motif di Jawa saja, motif parang misalnya. Dahulu yang namanya motif parang itu hanya digunakan oleh para bangsawan
lebih khususnya pada raja. Gitu ya. Bahkan dulu yang namanya motif parang itu khusus ya, kalau raja itu motifnya paling besar. Kalau yang namanya bangsawan atau bawahannya gitu ya, atau hari ini misalnya stafnya gitu, pegawainya itu parangnya motifnya kecil-kecil. Ini ada aturannya, gitu. Ada paugerannya dalam bahasa Jawa. Motif parang itu berkaitan dengan keberanian, yang melambangkan itu seorang raja harus mengayomi, ya, berani, tegas gitu, disiplin dan lain sebagainya. Itu diwujudkan dalam motif parang, motif yang sangat terkenal. Ya. Kalau zaman dulu yang namanya motif parang itu hanya boleh digunakan oleh raja. Kalau kaulanya menggunakan motif parang itu dianggap tidak sopan. Ini satu motif saja sudah seperti itu, apalagi kalau dipelajari motif-motif yang lainnya yang memang sangat banyak ya. Bahkan bisa dikatakan di Jawa saja ada lebih dari 100 gitu ya. Belum lagi kalau di luar sana ya, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi itu lebih banyak lagi ya berkaitan dengan motif dan punya ciri khas tersendiri. Mungkin budaya mereka sudah punya bentuknya sendiri ya. Makna filosofinya sendiri, dari segi warna pun punya ciri khas dan lain sebagainya. Bahkan di Jawa pun perbedaan antara motif hiasan Jogja dan Solo pun ada perbedaan, biarpun sama-sama dari bisa dikatakan Terah Mataram, tapi ada perbedaan di situ. Inilah, jadi keanekaragaman seni, ya, terutama ragam hias di Indonesia itu sangat banyak. Ya. Saya memang salut ya, kagum ya, bangga dengan budaya ini. Ya. Bangga dengan ragam hias Nusantara yang memang menciri khaskan budaya di Indonesia. Di luar negeri sana bisa dikatakan sangat ada ya, memang ada, tapi nggak sebanyak yang ada di Indonesia berkaitan dengan beragamnya motif yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di sini ya, dan budayanya. Jadi memang sangat penting. Jadi untuk generasi muda maka sangat antusias sekali saya menyampaikan berkaitan dengan ini ya, ragam hias. Tidak hanya sekedar memaknai filosofinya, teoritis ya, tapi juga praktek bagaimana membuat karya gambar ragam hias ini. Jadi siswa-siswa nanti saya arahkan untuk bisa berkarya bebas ya. Dalam arti kata medianya masih menggunakan kertas ya, dengan diskusi kelompok ya. Nanti ada siswa itu mendefinisikan ya, dari daerah mana. Bahkan saya perintahkan ada yang tugas yang membuat karya batik kreasi sendiri ya. Dan ini nanti dipresentasikan dan sebagainya. Ini sebagai wujud untuk memupuk rasa kecintaan terhadap budayanya sendiri melalui media ragam hias. Begitu yang awalan yang saya sampaikan. Nanti bisa disaksikan di video yang berikut. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Dik. Siang. Bertemu di pelajaran seni budaya. Oke, salam budaya. Salam. Saya bilang salam budaya gitu ya. Salam budaya. Salam budaya. Oke, ya, semangat. Ya, terima kasih sudah siang. Tetap semangat ini ya. Terus ini ya, hari ini ya. Mungkin siapa yang tidak masuk semuanya? Rusdi. Di Ansa. Berarti ya nanti. Intinya nanti saya rekap ya. Masuk. Jadi seperti itu. Terus sebelum mengawali pembelajaran kegiatan belajar mengajar, coba sekarang berdiri menyanyikan lagu kebangsaan untuk memupuk rasa nasionalisme. Ayo berdiri. Coba ada yang mau memimpin? Tidak Pak, ini tidak. Gimana? Ada yang salah Pak? Saya ini dikasih nilai 100 ya Pak. Jadi yang memimpin? Hiduplah. Bisa memimpin lagu dah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
pembelajaran ini sudah semacam direstui ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Diawali dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Allahumma Selesai. Oke, untuk materi siang ini berkaitan dengan ragam bias ya. Ragam bias, apa yang Anda ketahui tentang ragam bias? Gambar ragam bias itu seperti apa? Macam-macam, yang benar. Bentuknya, motifnya, ya, itu macam-macam, berbagai macam. Bahkan setiap daerah pun memilikinya. Ya. Setiap daerah, misalnya, bahkan ini berkaitan dengan suku ya. Suku Jawa, suku Sunda ya. Bahkan di Jawa sendiri banyak sekali elemen-elemen ini ya. Masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri. Ya. Cirebon pun memiliki sendiri, biarpun letaknya di Jawa Barat gitu ya. Batik Betawi punya ciri khas tersendiri. Apalagi kalau Bali. Di Jawa sendiri ada batik yang bermacam-macam, ada gaya Jogja, ada gaya Solo, ada gaya Pekalongan gitu ya. Ada gaya Malang, ada gaya Madiun gitu ya. Ada gaya pesisiran. Ya, pesisir utara terutama ya, Pantura gitu ya. Itu punya corak tersendiri berkaitan dengan hiasan atau motif batik. Jadi ya, jadi ragam biasa berkaitan menggambar sifatnya dua dimensi, dan di situ penuh dengan yang namanya istilahnya tanda kutip pernak-pernik ya. Ada dari segi warna ada unsur kemeriahan gitu ya. Dari segi pola bentuk gerakan ada yang ada yang sifatnya geometri ya, ada yang horizontal, vertikal gitu ya, ada yang lengkung-lengkung ya, berpensulur gitu. Setiap daerah, setiap suku memilikinya gitu ya. Ini berkaitan dengan motif-motif biasa ya. Jadi clue pertamanya ragam bias itu karya yang sifatnya dua dimensi, dan di situ memiliki gambarnya sifatnya biasa, menghias ya, semacam. Nah, ini contohnya ya, seperti karya teman kalian ini ya, ini juga kategori menghias. Ini motif Pekalongan ya, tapi dia kombinasi. Karena yang namanya Pekalongan itu nggak punya istilahnya aturan baku. Ya, mereka itu mengembangkan istilahnya aturan-aturan yang sudah ada, atau batik-batik klasik yang sudah ada. Misalnya gaya Jogja dikembangkan, ya, gaya klasik Mataram dikembangkan gitu ya. Jadi menjadi bentuk-bentuk batik yang bisa dikatakan modern kalau bisa ya, sifatnya. Gitu. Makanya sentra batik terbesar di Indonesia itu ada di mana? Justru malah di Pekalongan, ya. Bukan di Jogja maupun di Solo yang notabene terkenal dengan batiknya sebenarnya. Tapi kalau di Jogja dan Solo itu batik-batik yang memang kategori ningrat, istilahnya papan atas ya, hanya digunakan oleh orang-orang bangsawan kalau zaman dulu. Tapi sekarang perkembangannya sudah biasa. Orang umum menggunakan batik, memakai motif-motif bebas pun boleh. Gitu ya. Kalau zaman dulu ada aturan-aturannya. Ya. Makanya kalau kalian ke Malioboro ya, Pasar Beringharjo misalnya seperti itu, atau Mirota Batik, kalau kalian lihat di batik-batik itu sudah secara motif itu sudah berkembang, secara motif sudah tidak klasik lagi ya, banyak sekali bentuk-bentuk yang baru ya. Istilahnya batik Arabia sifatnya modern, dan itu kebanyakan produksi dari Pekalongan ya. Misalnya Cirebon identik dengan megang bentuknya, kalau Cirebon masih kuat dengan memegang motif kebanggaannya ya, dengan mega mendungnya gitu. Biarpun warnanya nggak bagus, warnanya macam-macam, ada yang dominan biru, ada yang dominan hijau ya, dan sebagainya, tapi secara bentuk masih menggambarkan seperti mega itu awan gitu ya, megol. Nah, ini berkaitan dengan motif-motif biasa. Ini baru di Jawa saja ya, belum lagi bicara tentang ragam bias yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera gitu ya, yang ada di Bali, di Sulawesi sana gitu ya. Itu masih istilahnya banyak sekali ya, gitu ya. Kalau yang ada dalam benak kalian ragam bias itu identik dengan apa? Ya, batik ya. Membatik kalau dalam Jawa itu memang membuat karya yang sifatnya
ragam hias. Kalau dulu 2 dimensi ya di media kain gitu ya. Tapi kalau sekarang perkembangannya membatik itu tidak hanya di media kain, media kayu gitu ya. Terus media kanvas. Kalau kanvas ya lukis membatik gitu ya. Kalau yang namanya membatik itu membuat karya dengan malam, dengan cantik ya, nanti dicelup dan lain sebagainya. Kalau melukis batik ya seperti ini, menggambar batik itu menggambar dengan media misalnya kertas ya. Misalnya dengan media kanvas dengan ukuran yang sangat besar atau yang sedang ya, dan sebagainya. Ya, ini nih berkaitan dengan ragam hias. Mungkin sampai saat ini ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ini tadi materi ragam hias tadi. Ya. Ini sebenarnya saya menampilkan ini ya, berkaitan dengan ragam hias. Ini secara umum materinya ya, materi inti ya, terkait terus materi ragam hias itu sendiri. Ada LKPD-nya, tugas-tugas yang kalian nanti akan kerjakan, ada prosedur penilaiannya dan lain sebagainya. Nanti di kelas ini mau saya bagi kelompok-kelompok gitu ya, ada sekitar mungkin 4 kelompok, 5 lah, 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 atau 4 gitu ya. Jadi setiap kelompok nanti ada 2 tugas ya. Yang pertama mendefinisikan ya, ini batik motif apa ya, maksudnya apa, mana filosofinya apa gitu ya, dari daerah mana gitu ya. Karena ini luar biasanya bangsa Indonesia ya, yang memiliki keanekaragaman berkaitan dengan motif ragam hias ya. Makanya ada pelajaran tersendiri berkaitan dengan ragam hias Nusantara, atau kalau dalam silabusnya ada namanya apresiasi seni budaya Nusantara. Ini salah satunya berkaitan dengan ragam hias ini. Hias. Kalau sebelumnya saya menyampaikan berkaitan dengan ornamen ya. Ornamen itu apa ornamen? Ornamen itu hampir sama ya, intinya identik dengan hiasan. Tapi ya namanya ornamen itu medianya ya, medianya itu identik ditempatkan pada suatu bangunan atau artefak ya. Atau bahkan yang sifatnya timbul seperti relief gitu ya. Itu hiasan yang sifatnya timbul itu ya, itu masuk kategori ornamen gitu ya. Jadi ini sebenarnya karya ya, kalau mengerjakannya ya, kalau membuatnya itu tidak akan pernah bisa berhenti ya. Membuat ragam hias itu mengalir terus ya. Contohnya ya, mungkin nggak bisa kelihatan ya, menggambarkan misalnya ini media kanvas ya, seukuran seperti ini, anggap aja kain, tapi ini bukan membatik tapi membuat ragam hias ya, pakai spidol gitu ya. Ini bisa membuat sebesar ini dengan sebenarnya sangat mudah ya, mengalir saja, membuat sulur-sulur seperti ini ya, sulur-sulur seperti ini ya, mungkin nggak bisa kelihatan ya. Atau mulai dari sini, mulai dari atas gitu ya. Atau bisa mulai dari atas sini. Ya. Ini karya-karya seperti ini kalau dikembangkan terus itu nggak akan pernah berhenti, semua terus berkembang terus kalau yang mau menghias itu. Ya. Kalau kita di bawah ini ya. Jadi bentuk-bentuk yang ukel-ukel ya, semacam lengkung-lengkung. Itu belum lagi nanti dipasang hiasan-hiasan yang lebih detail. Ya, biar terlihat meriah, ya. Terlihat banyak sekali ya seperti ini ya. Misalnya kalau media spidol itu ya itu terbatas pada, kalau kalian di rumah gitu ya punya pastel, punya cat air atau akrilik gitu ya, kalian bisa membuat karya-karya ragam hias yang menarik gitu ya, yang bagus, yang karena medianya sudah tersedia dengan baik, terfasilitasi dengan baik, apalagi di rumah mengerjakannya dengan tenang gitu ya.
Karena yang namanya berkarya seni itu butuh ketenangan dalam proses pengerjaannya. Seorang pelukis jarang ya, misalnya gambarannya aja. Seorang pelukis kalau menggambar tuh nggak suka itu yang namanya detail. Kebanyakan suka yang namanya kesunyian, menyukai sesuatu yang sepi, sunyi dan lain sebagainya. Ya, ini berkaitan dengan proses berkarya. Kadang-kadang butuh kesunyian. Itu yang namanya ketenangan. Di sini ketenangan ya dalam berkarya itu ya. Mungkin yang perlu disampaikan dulu berkaitan sama ini, berkaitan ragam bias. Disampaikan, pertanyaan gitu. Pertanyaan disampaikan. Pulangnya jam berapa, Pak? Gitu ya, jadi ini materinya seperti itu. Ya, mau menyampaikan. Ya, jadi besok ya LKPD ini saya nanti saya share gitu ya di kelas, nanti kalian kerjakan, kalian mendefinisikan ya, mendefinisikan tentang ini. Tapi sekarang ya kalian kemarin sudah saya perintahkan untuk membuat karya ragam bias ya, karya membatik ya, istilahnya membatik di sini ya. Saya minta sekitar 3 siswa menyampaikan 3 dari perwakilan kelompok untuk ke depan menyampaikan apa yang dibuatnya. Ayo, Mas Magdor menyampaikan ini motif ini gitu. Ya. Ayo Pak, yang sudah pegang tadi menyampaikan. Ya, Arya. Baik, syaratnya. Konsepnya. Disampaikan. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Salarian dari Rizky Nirwana. Waalaikumsalam. Ini tentang motifnya tentang fauna yaitu burung. Burung apa? Dia dapat ke ini menggunakan media apa, Mas? Menggunakan media kertas. Warnanya? Oh, warna krayon. Oh, saya. Iya. Ya, ada warnanya. Oke. Ini warna. Ya. Sudah, Pak. Ini ada yang mengkritisi karya ini? Menarik atau gimana? Nice. Ada yang kurang dari gambar ini? Ya, Mantap. Very good. Ya. Seperti itu biolog. Sudah. Ya. Adek, Itu belinya di mana, Bu? Tahu, Pak. Bapak. Terus yang lainnya? Ayo, Pak. Ayo, seperti ayo. Ayo. Mbak Lia. Mbak Dina. Ayo menyampaikan. Ayo maju menyampaikan seperti Mas ayo. Tadi kan kemarin sudah perwakilan kelompok ya. Nah, ini ada poin tersendiri berkaitan perwakilan ya. Ayo banyak. Ya. Pakai kartu yang di sini bisa nggak apa ini. Ayo. Ayo Mas. Sini. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini adalah karya saya dalam batik Kalongan bermedia gambar kertas menggunakan krayon. Ada yang mau ditanyakan? Tutor. Sebenarnya kan Tutor cara membuatnya apa? seperti itu Pak. Terima kasih ya. Bawa aja. Nanti ini ya, Mas ya diperbaiki di rumah ya. Ya, Pak. Bagus sebenarnya itu, tapi masih banyak Ya. elemen yang putih gitu ya warnanya. Gitu ya. Jadi seperti itu berkaitan dengan ragam hias. Intinya kalian sudah mengerjakan ya. Sebelumnya sudah saya perintahkan mengerjakan dan kalian pernah mengerjakan. Nah, setelah mengerjakan ini, kalian besok intinya mendefinisikan yang kalian buat itu batik prosesnya gimana gitu ya. Ini motif dari daerah mana gitu ya. Ini maknanya apa gitu ya. Terus konsepnya tadi ini batik yang konsepnya berkaitan dengan flora atau fauna gitu ya. Atau alam benda yang lainnya gitu ya dasarnya. Ya seperti itu ya. Mbak, ada satu lagi yang mau presentasi? Satria Pak. Ayo, sekarang Riko 9 juta. siapa? Putri atau siapa? Ayo, satu lagi. Yang putri, yang udah cowok. Ya, Putri, yang Putri. Ayo. Anak putri. Ayo. Ayo. Yang namanya Putri. Yang namanya putri. Zul mana di Zul? Ayo menyampaikan ya, yang Putri. Ayo. Ada Pak. Ya, satu lagi mau menyampaikan? Ya, nanti yang lainnya minggu depan ya mungkin kalian sudah siap lagi ya untuk berani tampil ya. Ini dalam sekolah gitu ya belajar ini kalian harus juga berani tampil, percaya diri, menyampaikan presentasi misalnya seperti itu ya. Karena besok kalau kalian melanjutkan studi yang lebih tinggi gitu ya, perkuliahan gitu, kalian akan sering-sering mempresentasikan hasil karya kalian, hasil tugas kalian. Ya. Itu malah tugasnya hampir bisa dikatakan kuliah itu 60% presentasi di sini. Kalian membuat tugas, kalian presentasi, tugas presentasi dan sebagainya. Kalian harus menguasai seperti membuat PPT seperti ini gitu ya. Karena sekarang yang pembelajaran itu sudah berkaitan dengan IT ya, media digital dan sebagainya. Itu sangat digunakan, sangat dianjurkan, bahkan bisa dikatakan wajib untuk menguasai IT dalam proses pembelajaran. Hanya kalian selagi masih SMA ya, kelas 10 kalian persiapkan dari sekarang berkaitan dengan penguasaan IT ya. Kalau kalian besok studi lebih tinggi, kalian bisa presentasi dengan baik ya, bisa membuat video-video pembelajaran misalnya ya, video-video berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya, atau video yang lainnya ya. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan. Ada saya membuka ruang pertanyaan gitu. Ada yang mau bertanya? Menyampaikan sesuatu? Ada? Ya. Gak ada? Menyampaikan pertanyaan tentang apa saja berkaitan dengan seni? Mungkin tidak hanya harus ragam hias ya. Seni yang lainnya mungkin yang terkait aja gitu. Jadi intinya ini ya, kesimpulan ya. Jadi pembelajaran hari ini berkaitan dengan ragam hias ini, apresiasi ya, ini menggambar ragam hias ini tujuannya ya kalian bisa mengenal yang pertama berkaitan dengan budaya Nusantara. Karena ragam hias ini identik dengan budaya Indonesia ya. Terus yang kedua, supaya kalian bisa
menghayati, ya, menghayati karya-karya yang memiliki nilai luhur, nilai filosofi seperti Ragam Bias ini. Ya. Itu dan selanjutnya mengasah berkaitan dengan keterampilan. Karena menggambar Ragam Bias ini juga berkaitan dengan skill, ya, kemampuan kalian bisa membuat karya. Itu, ya, ini kesimpulannya seperti itu. Terus berkaitan dengan pembelajaran hari ini ada yang kurang? Mungkin ada yang mau disampaikan? Persepsinya? Dari segi ruangan saya kira nyaman, ya, tidak harus tradisional di kelas, ya, tapi juga kadang-kadang suasana yang lain gitu, dalam proses pembelajaran. Misalnya di sekolah-sekolah tertentu, bahkan sekolah-sekolah yang bisa dikatakan elit itu kalau pembelajaran tidak harus di kelas, ya, kadang-kadang di luar kelas, entah di mana gitu. Jadi yang mau disampaikan bukan kegiatan pembelajaran hari ini. Disampaikan, kalau disampaikan dulu, ya. Oke, ya. Oke, ya, kalau nggak ada yang disampaikan, mungkin pembelajaran saya juga sekian. Oke, sebelum kami ini diakhiri, mungkin dipimpin doa teman kalian. Ayo. Ya, sip. Ya, mari kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ya. Salam budaya. Salam. Oh, silakan. Alhamdulillah.